teman-teman semua, gimana kabarnya nih? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tema Kode Etik Profesi Akuntan Indonesia. Sebelumnya, kita perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Adinasta Dewi, bisa dipanggil Cynthia dengan NIM 1135. Kali ini saya akan menyampaikan 3 subbab, yaitu pertama profesi akuntan, kedua organisasi IAI, dan juga ketiga profesi akuntan dalam sorotan. Sebagai mahasiswa jurusan akuntansi, tentunya kita memiliki keinginan untuk terjun di bidang profesi sebagai seorang akuntan. Maka dari itu, setiap profesi tentunya memiliki aturan atau kode etik yang berlaku supaya pekerjaan itu berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan prinsip moral. Nah, makanya kenapa materi ini akan sangat menarik untuk kita pelajari bersama. Oke, langsung saja kita ke materinya. Oke, kita ke subbab pertama, yaitu profesi akuntan. Akuntan itu apa sih? Jadi kalau teman-teman belum tahu, akuntan itu adalah gelar yang diberikan kepada seseorang yang telah menempuh pendidikan sarjana di Fakultas Ekonomi jurusan akuntansi, dan juga tentu telah lulus pendidikan profesi akuntansi atau PPAK. Nah, seorang akuntan ini dapat bekerja di sektor swasta, yaitu perusahaan dan lembaga pemerintahan, maupun sektor publik, yaitu dalam BUMN, lembaga negara, dan pemerintahan. Mungkin teman-teman sudah ada yang punya keinginan nih, ingin jadi akuntan yang mana. Maka dari itu saya akan jelaskan satu persatu ya. Oke, pertama yang kita bahas adalah sektor swasta. Di dalamnya ada akuntansi manajemen, akuntansi publik, dan auditor internal. Jadi, akuntan yang bekerja dalam suatu perusahaan atau organisasi disebut dengan akuntan manajemen. Nah, tugas pokok akuntan manajemen itu antara lain melakukan proses pencatatan, transaksi keuangan, memelihara catatan atas semua transaksi perusahaan, serta membuat laporan akuntansi secara periodik untuk disampaikan kepada manajemen organisasi atau pemangku kepentingan. Dalam setiap organisasi atau perusahaan itu ada 2 jenis laporan akuntansi, yaitu laporan keuangan atau financial statements dan laporan akuntansi manajemen. Kedua, ada akuntan publik atau juga dikenal dengan akuntan eksternal. Akuntan publik ini merupakan akuntan independen yang memberikan jasanya atas dasar pembayaran tertentu. Jadi, lalu apa sih fungsi pokoknya akuntansi publik ini? Jadi fungsinya itu melakukan pemeriksaan umum atas laporan keuangan perusahaan dan memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan setelah adanya prosedur audit tersebut. Nah, selain bekerja sebagai akuntan manajemen dan akuntan publik, para akuntan ini juga dapat bekerja sebagai auditor internal. Lingkup tugas auditor internal ini lumayan luas ya, jadi ada 5 antara lain. Pertama, audit keuangan atau financial audit itu untuk menilai kewajaran dari laporan keuangan tersebut, apakah laporan itu sudah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku atau belum. Terus kedua, ada audit manajemen atau operasional, itu dilakukan untuk menilai kinerja organisasi, apakah kinerjanya itu sudah efektif, efisien, dan sesuai keekonomian yang diharapkan atau belum. Terus ketiga, ada audit ketaatan atau compliance audit. Jadi dilaksanakan untuk menilai apakah kegiatan operasi perusahaan ini itu telah mengikuti aturan, kebijakan, prosedur yang berlaku atau belum. Keempat, ada investigasi khusus atau special investigation, dan terakhir ada audit sistem informasi. Akuntan yang bekerja di lembaga pemerintahan, BPK, dan BUMN itu sering disebut dengan akuntan sektor publik. Ada 5 profesi akuntan di sektor publik, antara lain pertama ada akuntan pemerintah yang merupakan akuntan profesional yang bekerja di instansi pemerintahan, itu bertugas melaksanakan pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan instansi pemerintahan tersebut. Nah, 3 profesi akuntan lainnya di sektor publik ini tugasnya agak mirip ya dengan akuntan di sektor swasta. Jadi kalau akuntan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP mirip dengan auditor internal, dan akuntan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK ini mirip dengan akuntan publik. Terus yang terakhir ada akuntan yang bekerja di Badan Usaha Milik Negara dan juga Badan Usaha Milik Daerah, BUMN atau BUMD, itu dianggap sebagai akuntan manajemen. Nah, dalam departemen pemerintahan itu juga terkadang ada
Inspektorat Jenderal. Nah, Inspektorat Jenderal ini fungsinya mirip dengan auditor internal, namun lingkupnya itu lebih terbatas. Pekerjaan para akuntan, baik yang bekerja di sektor swasta maupun sektor publik, itu dapat disebut suatu profesi jika memenuhi 3 syarat. Yang pertama, knowledge, jadi artinya memerlukan pengetahuan akuntansi dan ilmu lain yang relevan melalui pendidikan yang formal. Lalu kedua, ada skill, itu artinya memerlukan keterampilan dalam mengolah data dan juga menyajikan laporan, khususnya dengan memanfaatkan teknologi komputer dan sistem informasi yang ada. Ketiga, ada attitude, artinya seorang akuntan itu harus mempunyai sikap dan perilaku etis. Sebab kedua yang akan kita bahas adalah organisasi Institut Akuntan Indonesia atau disingkat IAI. Nah, seluruh akuntan di Indonesia itu bernaung dalam organisasi profesi yang disebut dengan Institut Akuntan Indonesia atau Indonesian Institute of Accountants. Dulu organisasi ini bernama Ikatan Akuntan Indonesia yang lahir pada tanggal 23 Desember tahun 1957. Pada awal berdirinya, susunan pengurusannya terdiri atas ketua Profesor Sumarjo, lalu paniteranya ada Dr. Andes Gultisim, bendaharanya ada Dr. Andes Basuki T. Sidarta, dan komisarisnya ada Dr. Andes Tanto dan Dr. Andes Hendra Damawan. Pada saat itu hanya ada 11 akuntan di Indonesia. Jadi anggaran dasar IAI baru disahkan oleh Menteri Kehakiman RI pada tanggal 11 Februari tahun 1959 dan baru dimuat di berita itu pada tanggal 24 Maret di tahun 1959 juga. Sejalan dengan makin bertambahnya spesialisasi di bidang profesi akuntan, membuat para akuntan sepakat untuk membuat suborganisasi tersendiri di bawah IAI. Di antaranya ada IAI Kompartemen Akuntan Publik disingkat IAI KAP, ada IAI Kompartemen Akuntan Pendidik disingkat IAI KAPD, ada IAI Kompartemen Akuntansi Manajemen disingkat IAI KM, dan juga IAI Kompartemen Akuntan Sektor Publik disingkat KASP. Nah, akuntan itu awalnya ada 11 orang saja, namun sekarang ini setelah dicek pada tahun akhir 2008 ada sekitar sampai 46.094 orang. Sebab ketiga ada profesi akuntan dalam sorotan. Nah, profesi akuntan itu kan sebagai bagian yang berhubungan dengan bisnis dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan itu mau tidak mau pasti berada dalam tekanan berat konflik kepentingan. Jadi sehingga banyak dari profesi akuntan itu juga terseret ke dalam praktek-praktek yang tidak etis. Nah, praktek tidak etis profesi akuntan ini bahkan dilakukan oleh 10 KAP papan atas. Sorotan terhadap profesi akuntan ini tidak terjadi di Indonesia saja, tapi juga di Amerika Serikat, baik di akuntan manajemen maupun di akuntan publik. Sorotan terhadap citra profesi ini bahkan juga menimpa KAP peringkat dunia yang dikenal dengan sebutan The Big Five. Namun sorotan paling tajam itu diberikan kepada KAP Arthur Andersen yang mungkin teman-teman sudah pernah dengar. Jadi ini dikarenakan pelanggaran etika dan juga pelanggaran tindak pidana berupa pemusnahan dokumen kertas kerja dalam audit yang dilakukan pada Enron. Baik, sekian presentasi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Ayu Imro'atin Fadila dengan NIM 1908 1030 1139. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu tentang struktur etika Institut Akuntan Indonesia atau yang biasa dikenal dengan IAI. Sebelum itu, kode etik sendiri itu apa sih? Jadi
teman-teman, kode etik itu merupakan kaidah moral bagi orang-orang yang menjalankan profesi, termasuk profesi akuntan di Indonesia. Tidak luput dari yang namanya kode etik. Nah, kode etik ini berisi tuntutan, keahlian, dan komitmen moral yang berada di atas tingkat rata-rata tuntutan bagi orang kebanyakan dan tuntutan minimal yang harus dipenuhi, dan kode etik ini tidak boleh dilanggar bagi pengemban profesi tersebut. Oke, jadi di sini tujuan dari profesi akuntansi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya dengan standar profesionalisme tinggi, terus mencapai tingkat kinerja tertinggi dengan orientasi kepada kepentingan publik. Jadi, untuk mencapai tujuan tersebut terdapat 4 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Yang pertama ada kredibilitas. Nah, kredibilitas ini pasti kan masyarakat itu membutuhkan kredibilitas informasi dan sistem informasi dari profesi akuntan ini. Terus yang kedua itu ada profesionalisme. Profesionalisme ini diperlukan individu yang dengan jelas dapat diidentifikasi oleh pemakai jasa akuntan sebagai profesional di bidang akuntansi. Terus yang ketiga ada kualitas jasa. Kualitas jasa ini terdapatnya keyakinan bahwa semua jasa yang diperoleh dari akuntan diberikan dengan standar kinerja paling tinggi atau tertinggi dalam sebuah perusahaan tersebut. Terus yang ketiga, maksud saya yang keempat ada kepercayaan. Kepercayaan ini pemakai jasa akuntan harus dapat merasa yakin bahwa terdapat kerangka etika profesional yang melandasi pemberian jasa oleh akuntan. Jadi kayak misal publik atau pemakai jasa ini harus yakin kepada para akuntan bahwa para akuntan ini memiliki etika profesional yang melandasi pemberian jasa oleh akuntan. Struktur kode etik Institut Akuntan Indonesia sendiri itu terdiri atas 4 bagian yang disusun berdasarkan struktur atau jenjang, yaitu yang pertama ada prinsip etika, yang kedua ada aturan etika, yang ketiga ada interpretasi aturan etika, terus yang keempat itu ada tanya jawab etika. Nah, prinsip etika ini disahkan Kongres Institut Akuntan Indonesia untuk seluruh anggota IAI. Terus yang aturan etika ini disahkan oleh rapat anggota kompartemen atau institut profesi sejenis. Terus yang interpretasi etika ini dilaksanakan oleh pengurus kompartemen atau institut profesi yang sejenis. Kalau yang aturan etika tadi kan disahkan oleh rapat anggota kompartemen. Nah, kalau yang interpretasi etika ini dilaksanakan oleh pengurus kompartemen. Terus ada tanya jawab etika. Lah, kalau tanya jawab etika ini Dewan Standar Profesi Kompartemen atau institut profesi sejenisnya. Yang pertama tentang prinsip etika Institut Akuntan Indonesia atau IAI. Jadi di sini terdapat 8 prinsip atau kode etik dari akuntan Indonesia, yaitu yang pertama ada tanggung jawab profesi, yang kedua ada kepentingan publik, yang ketiga ada integritas, yang keempat objektivitas, yang kelima kompetensi dan kehati-hatian profesional, yang keenam ada kerahasiaan, yang ketujuh ada perilaku profesional, dan yang kedelapan ada standar teknis. Sini terdapat proses penalaran prinsip etika, dimulai dari prinsip yang kedua, yaitu hasil kerja profesi akuntan untuk kepentingan publik. Jadi oleh karena itu setiap anggota dituntut untuk mengembangkan rasa tanggung jawab. Karena kan profesi akuntan ini berhubungan dengan masyarakat, jadi kita harus mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Lah, kepercayaan dari masyarakat itu kita harus bertanggung jawab dalam profesi kita sehingga bisa menimbulkan kepercayaan dari masyarakat. Nah, atau bisa langsung dari hasil kerja profesi akuntansi tadi kan untuk kepentingan publik, untuk mendapatkan kepentingan publik ini, jadi kita harus memiliki attitude. Attitude itu kan terdiri dari integritas, objektivitas, kerahasiaan, dan perilaku profesional. Nah, rasa tanggung jawab ini
biasanya diwujudkan dalam bentuk upaya peningkatan kompetensi secara berkelanjutan. Nah, dari sini juga bisa ke kompetensi mencakup 3 ranah tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku etis atau attitude tadi. Namun ketika dari prinsip yang kedua ini, kan hasil kerja profesi akuntan untuk kepentingan publik ini juga langsung bisa berhubungan dengan attitude, karena ketika kita ingin mendapatkan kepercayaan dari masyarakat atau kepercayaan dari publik, kita harus memiliki attitude yang baik kan, yang terdiri dari integritas yang baik, objektivitas, tentang kerahasiaan, dan perilaku profesional. Lah, ketika keempat ini bisa terpenuhi, jadi kemungkinan untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat itu lebih tinggi. Oke, kita akan membahas satu persatu dari prinsip etika Institut Akuntan Indonesia atau IAI. Yang pertama ada tanggung jawab profesional. Jadi dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional, setiap akuntan itu harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya. Sebagai profesional, akuntan mempunyai peran penting dalam masyarakat. Sejalan dengan peran tersebut, akuntan mempunyai tanggung jawab kepada semua pemakai jasa profesional mereka. Jadi mereka ini memiliki tanggung jawab untuk melayani kepentingan publik atau melayani masyarakat. Akuntan juga harus selalu bertanggung jawab untuk bekerja sama dengan sesama anggota untuk mengembangkan profesi akuntansi, memelihara kepercayaan masyarakat, dan menjalankan tanggung jawab profesi dalam mengatur dirinya sendiri. Usaha kolektif semua anggota akuntan ini diperlukan untuk memelihara dan meningkatkan tradisi profesi. Kedua yaitu kepentingan publik. Pada prinsip yang kedua ini menekankan setiap akuntan itu berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, baik itu menghormati kepercayaan publik dan juga menunjukkan komitmen atas profesionalismenya. Prinsip yang ketiga yaitu ada integritas. Di sini integritas ini mengharuskan seorang akuntan untuk senantiasa bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa. Nah, pelayanan dan kepercayaan publik tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan pribadi. Jadi di sini integritas itu dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi integritas ini tidak dapat menerima kecurangan atau peniadaan prinsip. Objektivitas. Jadi di sini setiap anggota akuntan itu dituntut untuk menjaga objektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. Objektivitas ini adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan anggota. Prinsip objektivitas ini mengharuskan anggota akuntan bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau berada di bawah pengaruh pihak lain. Prinsip yang kelima ada kompetensi dan kehati-hatian profesional. Di sini setiap para anggota akuntan harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan kehati-hatian, kompetensi dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja, pemberi jasa memperoleh manfaat dari jasa profesional yang kompeten berdasarkan perkembangan praktik, legislasi, dan teknik yang paling mutakhir. Terus prinsip yang keenam ada kerahasiaan. Jadi di sini setiap anggota akuntan ini harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan dari klien, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya. Terus ada prinsip yang ketujuh. Prinsip yang ketujuh ini ada perilaku profesional. Jadi setiap anggota
akuntan ini harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Nah, untuk prinsip yang terakhir ada standar teknis. Standar teknis ini, setiap anggota akuntan ini harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan. Dan jadi teman-teman yang ingin menjadi seorang akuntan ketika lulus nanti, kalian harus benar-benar memahami ke-8 prinsip dari Institut Akuntan Indonesia ini agar kalian semua para penerus akuntan Indonesia ini menjadi para akuntan yang profesional. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Halo, selamat malam teman-teman, selamat malam Bu Septa. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Nah, perkenalkan, nama aku Mentari dengan NIM 1075. Kali ini aku akan membahas tentang kode etik atau aturan etika IAPI atau yang disebut Institut Akuntan Publik Indonesia, serta pengaturan dan perizinan KAP atau Kantor Akuntan Publik Indonesia. Jadi, silahkan menikmati. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang kode etik atau aturan etik IAPI. Oke. Nah, IAPI sendiri merupakan Institut Akuntan Publik Indonesia, di mana organisasi inilah yang menetapkan dan menerbitkan kode etik profesi untuk akuntan publik. Nah, kode etik ini mulai berlaku secara efektif pada tanggal 1 Januari tahun 2010. Seperti yang kita tahu bahwa IAPI ini berada di bawah organisasi IAI, yaitu Ikatan Akuntansi Indonesia. Namun karena IAPI ini menerbitkan kode etik profesi terlebih dahulu, akibatnya terjadi ketidakpaduan antara prinsip etika IAI dengan kode etik IAPI yang baru. Nah, tapi siapa sih yang menerapkan kode etik untuk profesi akuntan publik? Ya, tentu saja oleh Kantor Akuntan Publik itu sendiri. Nah, jasa akuntan publik itu meliputi pemberian jasa profesional kepada klien seperti jasa audit, jasa atestasi, jasa akuntansi dan review perpajakan, perencanaan keuangan seseorang, jasa pendukung litigasi, dan jasa lainnya yang diatur dalam standar profesional akuntan publik. Nah, apa aja ya kompartemen atau institut profesi di IAI? Ada 4. Nah, yang pertama ada IAPI sendiri, yang kedua ada kompartemen akuntan manajemen, yang ketiga ada kompartemen akuntan pendidik, dan yang keempat ada kompartemen akuntan sektor publik. Nah, ada 2 hal yang perlu diperhatikan dalam kode etik IAPI yang baru. Pertama, prinsip dasar etika IAPI itu hanya ada 5, di mana kalau dibandingkan dengan prinsip dasar etika IAI sendiri itu ada 8, tapi di IAPI hanya ada 5 ya, yaitu integritas, objektivitas, kompetensi, sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, serta perilaku profesional. Dan yang kedua, adanya pengaturan baru tentang ancaman dan pencegahan yang dulunya itu tidak diatur atau tidak ada dalam aturan etika IAPI yang lama. Nah, menurut buku dari Sukresno sendiri, ancaman itu merupakan suatu kondisi atau hal yang mengancam terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi.
dan pencegahan itu sendiri itu upaya untuk menghilangkan ancaman tersebut atau menguranginya ke tingkat yang dapat diterima, sehingga kepatuhan terhadap prinsip dasar etika profesi tetap terjaga. Nah, tapi kita juga harus tahu nih jenis-jenis ancaman dan pencegahan apa yang ada dalam profesi akuntan. Nah, ada 5 jenis ancaman. Ancaman yang pertama ada ancaman kepentingan pribadi, di mana ancaman ini itu terjadi ketika praktisi lebih mementingkan kepentingan pribadinya, seperti dari anggota keluarga langsung atau anggota keluarga dekat praktisi. Jadi seperti yang kita tahu di Indonesia sendiri, bahkan di luar profesi akuntan itu banyak sekali orang-orang atau atasan yang memasukkan keluarganya sendiri ke dalam suatu perusahaan atau kantor akuntan ya, seperti itu. Nah, ancaman yang kedua ada ancaman telaah pribadi. Nah, ancaman ini terjadi ketika pertimbangan yang diberikan sebelumnya harus dievaluasi kembali oleh praktisi yang bertanggung jawab atas pertimbangan tersebut. Jadi ancaman ini itu seperti adanya ketidaktelitian atau kecerobohan akuntan atau praktisi dalam memeriksa suatu laporan, seperti itu. Nah, yang ketiga ada ancaman advokasi. Ancaman ini terjadi ketika praktisi menyatakan sikap atau pendapat mengenai sesuatu hal yang dapat mengurangi objektivitas selanjutnya. Nah, seperti yang kita tahu ya, profesi akuntan ini dituntut untuk bersifat objektif terhadap segala sesuatu. Nah, jika dia dipengaruhi oleh dari lingkungan kerjanya atau dari seseorang, nah maka dia dapat menyatakan sikap, tapi yang sikap ini justru malah dapat mengurangi objektivitas, seperti itu. Nah, yang keempat ada ancaman kedekatan. Nah, ancaman ini terjadi ketika praktisi terlalu bersimpati terhadap kepentingan pihak lain sebagai akibat dari kedekatan hubungannya. Nah, ancaman ini tuh hampir sama seperti ancaman yang pertama, tapi bedanya kalau ancaman kepentingan pribadi ini dari sisi keluarga, maka dari ancaman keempat ini seperti sisi hubungan atau kenalan, seperti teman, pasangan, seperti itu. Nah, yang kelima dan yang terakhir ada ancaman intimidasi, di mana ancaman ini terjadi ketika praktisi dihalangi untuk bersikap objektif. Jadi kalau intimidasi itu biasanya kan ada tekanan dari pihak lain, gitu, sehingga praktisi atau akuntan tidak dapat bersifat objektif, seperti itu. Nah, tapi untuk mengancami ancaman-ancaman ini pasti ada diperlukan pencegahan. Nah, pencegahan yang pertama itu ada pencegahan yang dibuat oleh profesi perundang-undangan atau peraturan. Nah, di mana biasanya pencegahan ini meliputi seperti standar minimal pendidikan, lalu undang-undang yang mengatur kode etik, seperti itu. Nah, pencegahan yang kedua ada pencegahan dalam lingkungan kerja, di mana pencegahan ini itu seperti kode etik atau seperti SOP atau ketentuan yang berlaku dalam lingkungan kerja seseorang atau akuntan. Nah, yang kedua kita akan membahas tentang pengaturan dan perizinan KAP. KAP ini adalah kantor akuntan publik ya. Dan seperti yang kita tahu, profesi IAI sendiri memiliki fungsi utama sebagai self-regulatory body, yaitu sebagai wadah untuk mengatur, membina, dan mengawasi kualitas kinerja serta perilaku anggota agar selalu dapat menjaga citra profesinya di mata publik. Nah, berikut di bawahnya itu adalah badan atau lembaga yang
berkepentingan untuk mengawasi dan membina profesi akuntan di Indonesia. Yang pertama tentu ada Menteri Keuangan Republik Indonesia. Yang kedua ada Quality Review oleh Direktur Jenderal Lembaga Keuangan serta Departemen Keuangan Republik Indonesia. Yang ketiga ada Institut Akuntan Indonesia dan Kompartemen IAI yang terkait. Yang keempat ada Dewan Kehormatan IAPI. Yang kelima ada Dewan Review Mutu IAPI. Dan yang terakhir ada Bapepam LK. Biasanya Bapepam LK ini dikenal dengan Badan Pasar Modal Lembaga Keuangan. Nah, Bapepam ini sejak tahun 2011 itu telah diambil alih atau digantikan oleh OJK, yaitu Otoritas Jasa Keuangan. Nah, ini ada peraturan terbaru yang mengatur akuntan publik. Nah, aturan ini tertuang dalam bentuk perundang-undangan, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011. Di undang-undang ini itu mengatur nyaris semua. Jadi bagaimana cara membuat kantor akuntan publik, apa standar yang harus diperlukan, kegiatan apa saja yang berada di dalamnya, seperti itu. Nah, tapi ada dua hal menarik yang diatur dalam undang-undang ini, yaitu yang pertama adanya persyaratan pendidikan formal. Yang dimaksud persyaratan pendidikan formal ini, untuk menjadi seorang akuntan publik, seseorang perlu melewati tahap pendidikan formal tertentu seperti S1, D4 atau maupun yang setara. Tapi itu tidak menghalangi untuk sarjana non akuntansi menjadi akuntan publik ya. Untuk sarjana non akuntansi mereka bahkan bisa menjadi akuntan publik dengan melewati pelatihan atau standar pendidikan formal tertentu juga. Nah, yang kedua adanya ketentuan baru tentang sanksi pidana, di mana ketentuan ini itu sebenarnya tidak diatur dalam undang-undang. Jadi dalam undang-undang ini itu juga mengatur tentang sanksi apa yang diberikan ketika seorang akuntan bertindak tidak sesuai peraturan undang-undang atau melakukan pelanggaran seperti itu. Nah, ternyata itu adalah materi terakhir. Terima kasih atas perhatian kalian dan silahkan menyampaikan pertanyaan kalian di kelas ya. Semoga kalian sehat selalu. Terima kasih atas partisipasinya.